dalam kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang kadang membuat kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok gini amat sih Allah? Kita pengen semua yang ada dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kemauan kita kadang. Pokoknya kalau harus begini, begini. Gak mau tahu, pokoknya jadi aja begitu. Pokoknya gimana yang ku mau aja ya Allah. Nggak bisa, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita, baik menurut Allah. Baik menurut kita, buruk menurut Allah. Putus dari pacar kita, kita langsung, ya Allah, aku diputusin ya Allah. Mengapa kau menimpakan ini kepadaku ya Allah? Ketika aku sayang-sayangnya kepada dia ya Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi diputuskannya itu menjawab doa kita untuk dihindarkan dari seseorang yang salah dan bermasalah. Maka diputuskan akhirnya. Ada cara Allah untuk menghadirkan sesuatu untuk membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah cara Allah itu. Ini realita yang kita harus hadapi, bahwa syarat mati tidak harus tua, syarat mati pun tidak harus sakit. Kadang bisa datang kapan saja, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, cepat lambat akan datang kepada kita. Dan mohon maaf brother dan sister Villa, nggak bisa kita lari daripadanya. Sedangkan prinsip seorang mukmin, dan tidaklah bertambah usia seorang mukmin kecuali bertambah pula kebaikannya. Maka ketika sampai dengan hari ini, pernah nggak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan cahaya iman ke dalam hatiku. Engkau berikan kehendak kepadaku untuk bisa aku sholat ke masjid, sholat 5 waktu. Aku lepas dari kemaksiatan, aku meninggalkan dunia pacaran, aku bisa datang ke majelis ilmu. Engkau kasih kehendak itu ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini ya Allah. Seandainya dahulu ya Allah, ketika aku masih bermaksiat kepadamu, aku diwafatkan, apa jadinya aku ya Allah? Surga tempat orang-orang yang baik, bukan orang yang merasa baik, bukan orang yang merasa cukup dengan amal. Tapi surga tempat orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan, karena dia tidak pernah merasa cukup dengan amal. Siapa yang tahu tentang diri kita? Diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini casing kita luar biasa, afwan, casing sempurna, lisannya luar biasa, padahal lupa Allah lebih tahu kehinaan yang ada dalam dirimu. Malu sama Allah akhirnya. Tobatnya seorang pendosa bisa jadi lebih mulia daripada kita itu. Kadang yang pendosa itu kalau sudah tobat, jujurnya luar biasa brother. Mohon maaf, kadang kita yang sudah terbiasa, kadang suka ada sifat keangkuhan dalam diri kita, yang kita merasa cukup dengan amal kita, yang seolah kalau mati besok juga insya Allah siap gitu. Masya Allah. Kalau urusan dunia memang harus melihatnya ke bawah, tapi kalau untuk urusan akhirat melihatnya ke atas. Kayaknya nggak pernah cukup gitu. Seandainya wafat kita malam hari ini, coba kita cek amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal apa kita bisa mendapatkan surga itu? Hati-hati, hijrahnya hanya sampai di fisik. Nggak bisa hijrahnya cuma sampai fisik. Allah nggak perlu itu brother. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, duh lagi ngetren nih hijrah di masjid, ikutan ah, kayaknya asik deh ke masjid. Atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan itu, pujian itu, wanita itu, tapi tidak akan pernah mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrah kita berproses dan berprogres. Yang namanya wanita di Islam dimuliakan banget nih. Bahkan di Quran spesial, Quran surat An-Nisa, spesial membicarakan tentang wanita. Bahkan dijaga banget, auratnya ditutup rapat-rapat. Intan berlian permata itulah dirimu. Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu. Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali, brother. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita, brother. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita berarti. Tidak usah saling mencaci, saling menghina satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada kekurangan dari saudara kita, sadari dia juga manusia biasa yang memiliki kekurangan dan tidak luput dari kesalahan. Maka maafkanlah. Maka kemudian nasihatilah dengan cara yang terbaik. Dalam dakwah itu ada yang disebut qaulan layyin, perkataan yang lemah lembut.
Dan perkataan yang lemah lembut itu diikuti dengan sikap yang lemah lembut juga. Sikapnya lembut, perkataannya lembut, itu lebih sampai ke dalam hati. Betul kata Rasulullah SAW, kalau ada manusia yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Terkadang lisan kita tidak tahu, lisan ini menyakiti saudara kita. Lisan ini kadang membicarakan sesuatu yang bikin nyelekit saudara kita. Kita nggak tahu, brother. Maka kita bingung minta maafnya gimana. Saya salah apa sih? Kok sampai dia begini? Kita nggak sadar. Kita keluar lisan atau sikap perbuatan yang merugikan orang lain, atau bahkan menyakiti hati orang lain. Wallahi kita nggak tahu. Iya, berkatalah yang baik. Kalau seandainya engkau ingin memuji seseorang, puji dengan biasa saja. Jangan terlalu berlebihan, biasa saja. Dan seandainya engkau ingin mencaci seseorang, hentikan. Gak penting, kita pun penuh caci. Dan kalau ada orang yang mencaci kita gimana? Udah, biarin aja. Siapa kita pengen dipuji tiap hari? Siapa kita pengen dimuliakan terus sama orang lain? Rasulullah SAW saja dicaci maki. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, gak pengen dihina. Salah, brother. Kita memang penuh hina, dicaci, maki, ada yang kemudian menghinakan kita, memfitnah kita. Dah, sabar aja. Alhamdulillah ya Allah, ini jadi nambah kuota pahala saya ya Allah. Banyak orang yang ngomongin di belakang misalkan. Kitanya tenang aja, brother. Siapa kita nggak mau dihina? Siapa kita nggak mau dicaci maki? Dah, yang paling enak itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia akan selalu punya alasan untuk bersama. Kekurangan yang ada di dalam dirinya tidak dijadikan untuk kemudian alasan untuk dia berpisah. Tapi kekurangan yang ada dalam pasangan kita dijadikan semangat amal soleh kita untuk bersabar menghadapinya. Seperti salah seorang sahabat ketika mengatakan kata-kata romantis kepada istrinya, alangkah aku mencintaimu wahai istriku, aku bersyukur mendapatkanmu. Istri yang cantik dan soleha. Istri ini mendapatkan laki-laki yang memang pas-pasannya luar biasa secara fisik, tapi secara keimanan mantap. Maka kemudian istrinya dengan santun dan penuh dengan romantisme yang luar biasa, ia melirik suaminya dengan perlahan, membalikkan gaunnya, dan kemudian mengatakan kepada suaminya, insya Allah kita akan bersama-sama di surga, Pak. Kemudian sahabat ini bertanya, Ma, benarkah kita akan sama-sama di surga? Insya Allah engkau bersyukur mendapatkanku, dan aku bersabar mendapatkanmu.